Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isfawani Klandia dengan NIM E1E021095 akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan di SMP Muhammadiyah Pinrang. Yang pertama, pendahuluan. Guru diharapkan mampu memakai strategi pembelajaran yang bervariatif serta kreatif, agar anak didik dapat menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan secara optimal. Strategi yang digunakan oleh guru sangat berdampak terhadap motivasi belajar siswa. Apabila peserta didik memiliki motivasi, maka akan timbul ketertarikan, sehingga tanpa ada keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dapat menciptakan rasa ingin belajar. Motivasi mampu memberikan dampak adanya dorongan dalam diri sehingga timbul perasaan rasa ingin melaksanakan kegiatan tertentu. Motivasi akan muncul ketika memiliki harapan tujuan yang hendak dilakukan, sehingga peran motivasi belajar sangatlah penting untuk peserta didik, agar ada keinginan dan ketertarikan melakukan kegiatan belajar, serta ada semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Apabila peserta didik memiliki motivasi atau ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran, maka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. Tetapi biasanya guru menggunakan strategi pembelajaran yang kurang variatif. Contohnya, metode ceramah. Biasanya, seorang guru dalam mengajar hanya menjelaskan materi tanpa memperdulikan keadaan peserta didiknya. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta didik memiliki rasa jenuh atau bosan, mengobrol dengan teman, bahkan mengabaikan guru saat kegiatan pembelajaran berlangsung, karena kurang adanya rasa nyaman dalam belajar. Akibat dari kurang menariknya kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat memicu peserta didik untuk tidak mengikuti pembelajaran tersebut atau bolos. Berdasarkan hal tersebut, guru memiliki peran tidak sekedar menjelaskan materi, tetapi memberikan motivasi kepada peserta didik agar memiliki ketertarikan dan termotivasi untuk semangat menuntut ilmu. Dalam belajar pendidikan agama Islam, peserta didik harus memahami tentang pendidikan agama Islam itu sendiri, supaya ada kemauan untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Wajib bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang aktif, sebab metode sebagai cara dalam meraih tujuan pembelajaran agar dapat tercapai. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di kelas 8 SMP Muhammadiyah Pinrang, selama pembelajaran pendidikan agama Islam ternyata kurang variatif dalam pemilihan metode atau strategi pembelajaran. Biasanya menggunakan metode ceramah yang dapat mengakibatkan peserta didik memiliki rasa jenuh atau bosan. Berdasarkan hal tersebut, guru memiliki peran tidak sekedar menjelaskan materi, tetapi memberikan motivasi kepada peserta didik agar memiliki ketertarikan dan termotivasi untuk semangat menuntut ilmu. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya ingin menerapkan variasi metode yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengoptimalkan tujuan pembelajaran. Variasi metode yang saya pilih yaitu ice breaking. Ice breaking ini akan saya terapkan pada pembelajaran agama Islam di SMP Muhammadiyah Pinrang. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penggunaan ice breaking dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 SMP Muhammadiyah Pinrang. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Saya menetapkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sebelum diterapkan ice breaking kelas 8 di SMP Muhammadiyah Pinrang. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah diterapkan ice breaking kelas 8 di SMP Muhammadiyah Pinrang. Yang ketiga, adakah peningkatan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah diterapkan ice breaking kelas 8 di SMP Muhammadiyah Pinrang? Yang selanjutnya yaitu kajian teori.
Ice breaking merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk merubah perasaan bosan yang dimiliki peserta didik agar timbul kembali semangat dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang, baik itu mendapat pengaruh dari dalam maupun luar. Biasanya itu pengaruh sosial atau lingkungan, yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini merupakan alur yang telah saya susun. Jadi yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini akan saya terapkan ice breaking. Ice breaking yang saya pilih yaitu ada 3 yang akan saya terapkan di pembelajaran pendidikan agama Islam. Yaitu yang pertama, yel-yel, yang kedua, humor, dan yang ketiga, permainan kata. Ice breaking yang saya terapkan ini, saya harapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah Pinrang. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Saya menetapkan 3 hipotesis penelitian. Yang pertama, motivasi peserta didik sebelum diterapkan ice breaking dalam kategori sedang. Yang kedua, motivasi peserta didik setelah diterapkan ice breaking dalam kategori tinggi. Yang ketiga, terdapat peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah diterapkan ice breaking. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu pre-eksperimental, one group, pre-test, post-test design dengan pendekatan kuantitatif yang berlokasi di SMP Muhammadiyah Pinrang dengan waktu 1 bulan. Saya menggunakan populasi seluruh peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah Pinrang yang berjumlah 56 siswa. Sampel yang saya gunakan yaitu 56 siswa dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, lembar angket, dan dokumentasi. Berikut ini merupakan tabel hasil analisis pretest motivasi belajar. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai tertinggi variabel motivasi belajar sebelum penerapan ice breaking adalah 50. Nilai terendah adalah 35, dengan nilai rata-rata adalah 41,63. Kemudian nilai yang sering muncul adalah 42, nilai tengah adalah 42, standar deviasi adalah 3472, sedangkan total keseluruhan nilai adalah 2331. Yang selanjutnya yaitu tabel dari hasil analisis post-test motivasi belajar. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai tertinggi variabel motivasi belajar setelah penerapan ice breaking adalah 52. Nilai terendah adalah 38 dengan nilai rata-rata adalah 45,45. Kemudian, nilai yang sering muncul adalah 45, nilai tengah adalah 45, standar deviasi adalah 3526, sedangkan total keseluruhan nilai adalah 2545. Yang selanjutnya yaitu tabel uji hipotesis sebelum penerapan ice breaking. Hipotesis peserta didik sebelum diterapkan ice breaking yang diajukan pada penelitian ini adalah H0 kurang dari sama dengan 70%, H1 lebih dari 70%. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat nilai signifikan two-tiled pada tabel tersebut adalah 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik SMP Muhammadiyah Pinrang kelas 8 sebelum diterapkan ice breaking lebih tinggi 70% dari yang diharapkan. Total skor variabel motivasi sebelum diterapkan ice breaking adalah sebanyak 2331. Sementara itu, skor idealnya yang selanjutnya disebut kriterium adalah
4 dikali 14 dikali 56 sama dengan 3136. 4 merupakan skor tertinggi tiap item, 14 adalah jumlah butir instrumen, dan 56 adalah jumlah responden. Dengan demikian, motivasi belajar peserta didik sebelum diterapkan icebreaking adalah 2331 dibagi 3136 sama dengan 0,743 atau 74% dari kriterium yang ditetapkan. Persentase 74% ini termasuk ke dalam kategori sedang berdasarkan kriteria pada tabel 4.35. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik SMP Muhammadiyah Pinrang kelas 8 sebelum diterapkan icebreaking berada dalam kategori sedang. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis sesudah penerapan icebreaking. Hipotesis motivasi belajar peserta didik setelah diterapkan icebreaking yang diajukan pada penelitian ini adalah H0 kurang dari sama dengan 80%, H1 lebih dari 80%. Berdasarkan tabel uji hipotesis sesudah penerapan icebreaking berikut ini, artinya nilai signifikan two-tailed pada tabel tersebut adalah 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, motivasi belajar peserta didik SMP Muhammadiyah Pinrang kelas 8 setelah diterapkan icebreaking lebih tinggi 80% dari yang diharapkan. Total skor variabel motivasi setelah diterapkan icebreaking adalah sebanyak 2.545. Sementara itu, skor idealnya yang selanjutnya disebut kriterium adalah 4 dikali 14 dikali 56 sama dengan 3.136, yang dimana 4 merupakan skor tertinggi tiap item, 14 adalah jumlah butir instrumen, dan 56 adalah jumlah responden. Dengan demikian, motivasi belajar peserta didik setelah diterapkan icebreaking adalah 2.545 dibagi 3.136 sama dengan 0,811 atau 81% dari kriterium yang ditetapkan. Persentase 81% ini termasuk ke dalam kategori tinggi berdasarkan kriteria pada tabel 4.35, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar pendidikan agama Islam peserta didik SMP Muhammadiyah Pinrang kelas 8 setelah diterapkan icebreaking berada dalam kategori tinggi. Yang selanjutnya yaitu tabel uji koefisiens peningkatan motivasi belajar peserta didik yang terjadi setelah penerapan icebreaking. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam setelah penerapan icebreaking pada peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah Pinrang. Yang kedua yaitu nilai T hitung 8159 lebih dari T tabel 2048, maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam setelah penerapan icebreaking pada peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah Pinrang. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam yang terjadi setelah penerapan icebreaking dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel uji hipotesis peningkatan motivasi. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,552, yang artinya peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam pada peserta didik setelah penerapan icebreaking itu sebesar 55,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar dari persamaan regresi ini. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.